Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi bareng gue Abdul Haris dalam tendangan bebas Bung Ais. Di edisi kali ini gue tertarik untuk membicarakan tentang hasil pertandingan antara Indonesia menghadapi Myanmar pada laga perdana Piala AFF 2024 di Stadion Tuna Yangon kemarin ya. Ya, gue sempetin bikin video sebelum berangkat ke kantor. Nah, alhamdulillah kita menang 1-0, tapi ya sesuai dengan apa yang dikhawatirkan oleh Coach Sintayong bahwa pertandingan ini tidak akan mudah buat Indonesia. Memang lawannya Myanmar, tapi mereka main di kandang sendiri, artinya mereka lebih kenal lapangan mereka. Kemudian juga mereka tampil dengan tim senior. Ada Maung Luin, itu kapten mereka nomor 11 yang bahaya banget. Dan sementara Indonesia tampil dengan tim mayoritas U22, hanya Asnawi Mangku Alam yang usianya di atas 25 tahun. Nah, dengan kondisi itu memang kita banyak tertekan. Kemarin Coach Sintayong bikin kejutan ya, dengan formasinya, dengan starting line up-nya. Ada beberapa yang cukup mengejutkan, beberapa eksperimen juga. Formasi yang diturunkan ini formasi yang sama seperti saat Indonesia menang 2-0 lawan Arab Saudi di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia bulan kemarin ya. Kita main dengan pola 3-4-1-2. Marcelino Ferdinand kembali ditempatkan sebagai attacking midfielder di belakang 2 striker. Ya, ini menarik. Ternyata Coach Sin memainkan 2 striker sekaligus, dan menariknya kemarin itu yang diturunkan starting line up-nya full tim U22. Karena Asnawi Mangku Alam di bangku cadangan, Rafael Strike di bangku cadangan. Jadi 3-4-1-2 itu kipernya Cahya Supriyadi, di belakangnya ada Kadek Arel sebagai jenderal di pola 3 back, di tengahnya. Di kanannya ada Muhammad Ferrari yang dipercaya jadi kapten. Nah, yang menarik ada kejutan. Donitri Pamungkas yang biasanya bek kiri ini dimainkan sebagai salah satu dari 3 center back di belakang. Dia berkolaborasi dengan Kadek Arel dan juga Muhammad Ferrari. Ya, 3 back ini. Kemudian di tengahnya, 4-nya, holding midfieldernya itu Gianadin Faris dan Arkan Fikri. Sementara yang menarik lagi juga bek kanan ini justru Pratama Arhan. Ini biasanya kan bek kiri tapi dimainkan di kanan. Kemudian di sebelah kirinya Avianto Niko. Dengan 3-4-1-2. Kemudian ada Marcelino Ferdinand sebagai attacking midfielder dan Oki Caraka plus Arkan Kaka, pemain termuda di turnamen ini ya. Turnamen Piala AFF atau Asian Cup ini. Nah, dengan pola ini sebetulnya serangannya cukup menjanjikan karena beberapa kali Marcelino Ferdinand mampu melakukan penetrasi di sisi sebelah kiri, dan juga beberapa kali kita punya peluang, tapi keseimbangannya masih belum dapat. Janadin Faris dan Arkan Fikri ini di tengah masih belum bisa betul-betul mengatur tempo, mengendalikan permainan. Seringkali jebol ya lini tengahnya. Dan ini yang bikin Myanmar permainannya berkembang. Di babak pertama mereka banyak sekali menghadirkan peluang-peluang berbahaya untuk Indonesia. Ya, ini cukup mengkhawatirkan. Bahkan di babak pertama, di awal-awal pertandingan mereka nyaris bikin gol lewat sebuah umpan crossing dari sebelah kiri ya, yang dikirim oleh Maung Luin, kapten mereka nomor 11. Ini nyaris Indonesia kebobolan saat itu. Kalau nggak salah itu Ong Kaung Man yang dapat peluang, tapi untungnya bolanya keluar. Nah, kemudian juga banyak sekali masih kesalahan ya, kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh para pemain timnas kita. Chemistry-nya masih belum dapet, masih belum kelihatan nyetel betul antar pemain ya. Jaraknya masih belum dekat, masih agak beberapa kali terlalu jauh. Kemudian juga transisinya juga masih cukup mendebarkan ya, bikin deg-degan. Karena kalau kita lihat Myanmar tuh
harusnya bisa bikin gol loh kalau mereka finishing touch-nya bagus. Bahaya sekali. Pertahanan kita mudah sekali ditembus oleh para pemain Myanmar. Saat ada satu crossing yang kepada Luin Mu Aung ya, untuk sundulannya menyamping, tidak tepat sasaran. Kemudian juga ada satu shoot tadi yang dilepaskan kalau nggak salah oleh Zhao Wintien nomor 22 yang membentur tiang. Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap ya kalau kita lihat permainan Indonesia kemarin. Untungnya di babak kedua pelatih Coach Sintayong bikin perubahan cepat ya. Dia masukkan Rafael Strike, kemudian Asnawi Mangku Alam plus Victor Detan. Yang ditarik yaitu Janadin Faris, Arkan Kaka, dan Nico. Ya memang kalau kita lihat Janadin Faris ini cukup mobile ya di lini tengah, tapi sayangnya dia seringkali telat passing, seringkali terlambat ya untuk melakukan passing, lambat melakukan penetrasi, sehingga langsung ditutup oleh para pemain Myanmar. Ini yang membuat salah satu alasan mungkin ya Coach Sintayong menarik keluar Janadin Faris. Ya, masuknya Rafael Strike, Asnawi, kemudian juga Victor Detan ini lebih menghidupkan permainan. Dengan pola itu, ini polanya berubah tuh di awal babak kedua dari 3-4-1-2 jadi 3-4-3. Victor Detan di sayap kanan, Rafael Strike di sayap kiri, dan Hoki Caraka sebagai target man. Sementara Marcelino Ferdinand yang tadinya main sebagai trequartista atau gelandang serang di belakang striker ini diturunkan sebagai holding midfielder bersama Arkan Fikri. Nah, dengan pola seperti ini, nah Asnawi juga menarik. Asnawi tidak main sebagai bek kanan tapi sebagai bek kiri. Ini cukup menarik ya, karena memang biasanya kan Asnawi bermain sebagai bek kanan, Pratama Arhan di kiri. Nah, ini dibalik. Asnawi di kiri, Pratama Arhan di kanan. Tapi buat Asnawi ini bukan barang baru ya, bukan tugas baru, karena di Port FC di Liga Thailand juga dia main sebagai bek kiri kadang-kadang, dan dia bisa menjalankannya dengan baik. Nah, dengan masuknya Asnawi, Rafael Strike, kemudian Victor Detan, ini membuat permainan jadi lebih stabil, transisinya lebih smooth ya, lebih enak lah dilihatnya. Kemudian juga kita lebih punya banyak peluang, ball positionnya lebih meningkat, dan hasilnya Indonesia bikin gol lewat Asnawi Mangku Alam ya. Meskipun gol itu tercatat atas nama Zin Nyinyi Aung, kiper dari Myanmar, karena saat Asnawi tendang bola itu sang kiper ya Zin Nyinyi Aung ini tepis bola justru masuk ke dalam ya. Ini blunder juga buat kipernya ya, syukur-syukur ya buat kita. Dan yang menarik lagi-lagi, gol tersebut lahir dari skema lemparan jauh Pratama Arhan. Ya ini it's okay, nggak apa-apa, boleh saja apapun yang dilakukan bisa saja jadi strategi, jadi siasat untuk bikin gol, nggak masalah. Salah satunya adalah lemparan jauh Pratama Arhan yang menjadi andalan, salah satu andalan Coach Sintayong ya. Arhan lempar jauh, bikin kemelut di pertahanan Myanmar, dan kemudian Asnawi bisa bikin gol. Ini jadi 3 poin yang sangat penting, tapi kita masih di peringkat kedua ya di grup B, di bawah Vietnam yang menang 4-1 di kandang Laos di hari yang sama kemarin juga. Nah, dengan pola ini, dengan kemenangan kemarin ini jadi sebuah tabungan yang positif ya untuk Indonesia, untuk bisa bersaing di Piala AFF kali ini. Tapi juga banyak catatan ya buat Coach Sintayong. Pemain-pemain kita belum chemistry-nya belum dapet. Kemudian juga efektivitas serangannya masih kurang. Transisinya masih belum stabil, dan tempo permainannya masih belum stabil. Ini yang perlu diperbaiki ya. Artinya ketergantungan para pemain ini dengan pemain-pemain senior macam Asnawi, macam Rafael Strike, Marcelino masih cukup tinggi. Artinya kalau tanpa pemain-pemain ini harus dicari akal oleh Coach Sintayong bagaimana caranya. Nah, ke depan kita ada Laos hari Kamis besok ya.
dan kita main di kandang sendiri ya, insya Allah sih kita bisa menang ya lawan Laos, karena kalau kita lihat Laos ini mereka dilatih oleh pelatih Korea ya, Ha Hyuk Hyun, dan pemain-pemainnya ini juga kombinasi antara pemain-pemain muda dengan pemain-pemain senior, dan kalau kita masih Laos masih menang lah ya, karena level kita masih di atas ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Coach Sintayong akan main dengan full team, artinya dengan the winning team, atau melakukan rotasi? Karena penting ya melakukan rotasi, karena setelah melawan Laos, Indonesia akan menghadapi Vietnam di hari Minggu tanggal 15 Desember ya, di Puto ya, di kandang Vietnam. Tentu pemain-pemain seperti Marcelino, Rafael Strike, Asnawi Mangkualam ini bisa jadi akan diistirahatkan, akan dimainkan pemain-pemain lain untuk bisa memberi mereka kesegaran saat lawan Vietnam. Wajar sih dengan turnamen yang panjang seperti ini, yang waktu satu pertandingan ke pertandingan lainnya ini pendek ya, karena jedanya dari pertandingan lawan Myanmar ke lawan Vietnam ini, lawan Laos ini hanya 3 hari. Kemudian juga dari tanggal 15 ke tanggal 21, dari tanggal 12 ke tanggal 15 ini juga 3 hari jedanya. Artinya perlu rotasi. Kalau enggak, pemain-pemain kita akan kecapean. Apalagi kalau kita lihat dari segi jadwal, Indonesia cukup dirugikan karena kita main langsung 3 kali tuh, lawan Myanmar kemarin ya hari Senin, kemudian hari Kamis kita lawan Laos di Stadion Manahan Solo, dan hari Minggunya kita langsung lawan Vietnam di Puto di Stadion Vietri ya, di Vietri ya. Ini tentu kalau nggak ada rotasi, pemain-pemain kita bisa kelelahan, bahaya. Sementara buat Vietnam ini enak jadwalnya. Vietnam matchday pertama mereka lawan Laos, tapi di matchday kedua mereka istirahat. Mereka tidak bertanding tanggal 12 besok ya, hari Kamis. Baru mereka bertanding lagi lawan Indonesia di hari Minggu. Artinya mereka punya waktu istirahat lebih banyak, dari tanggal 9 ke tanggal 15. Ada jedanya itu 5 hari ya. Tanggal 10, 11, 12, 13, 14. 5 hari mereka punya waktu istirahat. Sementara Indonesia hanya punya waktu istirahatnya itu dari tanggal 12 kan, 13, 14. Hanya punya waktu istirahat 2 hari. Langsung setelah lawan Laos, lawan Vietnam. Tentu ini jadi tantangan sendiri. Coach Sintayong harus pinter-pinter merotasi pemainnya, meracik strateginya ya. Gue pikir lawan Laos ini kesempatan buat Coach Sintayong untuk melakukan rotasi ya. Pemain-pemain macam Kakang, pemain seperti Robbie Darwis ini bisa jadi akan jadi starter ya. Kemudian juga ada Dava Fasya di posisi kiper yang bisa jadi dimainkan. Tapi kalau kiper mungkin masih Cahya Supriyadi ya, yang memungkinkan peluangnya paling tinggi untuk dilakukan rotasi itu di pemain-pemain belakang atau pemain-pemain tengah depannya untuk memberi kesegaran. Terutama Marcelino Ferdinand bisa jadi diistirahatkan, minimal tidak jadi starter saja di lawan Laos, karena hitung-hitungannya Laos bisa kita kalahkan dengan pemain-pemain yang ada ya. Nah, kemudian lawan Vietnam ini jadi ujian berat kalau kita mainnya masih seperti itu, masih belum chemistry-nya belum dapat. Setelah lawan Vietnam, kita untungnya dapat satu match day ya, tidak bertanding. Dan kita baru akan lawan Filipina itu tanggal 21. Tanggal 18 kita nggak ada pertandingan, artinya ada waktu istirahat untuk kita untuk lawan Filipina di Stadion Manahan. Ini cukup penting buat Indonesia. Tapi catatannya kemarin, gue agak khawatir ya kalau lihat peluang Indonesia di Piala AFF kali ini. Karena kita turun dengan tim U22 yang mayoritas pemainnya adalah pemain-pemain debutan.
Kemarin kan tuh Kadek Arel, kemudian Nico, Janadin Faris, Arkan Fikri, dan Donitri Pamungkas, Cahya Supriyadi itu debut di timnas senior. Ya paling yang sudah pernah main di timnas senior ya itu Hoki Caraka ya, Hoki Caraka, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari. Sisanya kemarin debut. Nah ini yang cukup mengkhawatirkan. Karena biar bagaimanapun menghadapi pemain-pemain senior yang diturunkan oleh lawan-lawan ini tentu tidak mudah. Memang Kadek Arel dan kawan-kawan ini punya skill, tapi pengalaman juga dibutuhkan. Mentalitas bertanding di level internasional, di level senior juga dibutuhkan. Ya untungnya kita bisa melewati ujian pertama, karena yang namanya pertandingan pertama ini akan selalu sulit, dan kemarin terlihat bahwa kita kesulitan. Alhamdulillah kita bisa menang. Nah, lawan Laos kita tidak boleh kehilangan poin, dan kalau kita lihat Laos juga lumayan loh. Saat menghadapi Vietnam di pertandingan kemarin, mereka di babak pertama bikin Vietnam tidak bisa bikin gol. Gol baru terjadi di babak kedua ya. Vietnam itu baru bisa bikin gol di babak kedua lewat Nguyen Hai Long di menit 58, kemudian Nguyen Tien Lin menit 63, dan juga Nguyen Van Ton menit 69, dan Nguyen Van Vi di menit 82, dan ada satu gol penalti dari Myanmar yang dicetak oleh Bonpachan Bongkong di injury time ya di menit 90 plus 5. Artinya memang Laos ini tidak bisa dianggap remeh. Walaupun kita main di kandang sendiri, tapi kita perlu serius ya, tidak boleh menganggap remeh Laos. Kita perlu tampil kencang sejak awal, menguasai permainan, dan transisinya harus stabil, harus smooth. Transisi antara defense ke offense, transisi positif negatif dan sebaliknya ini harus baik. Kemudian juga tempo permainan harus diatur sedemikian rupa. Ini yang jadi catatan penting buat tim nasional Indonesia di Piala AFF kali ini ya. Dan ujian sesungguhnya gue pikir di dua pertandingan terakhir lawan Vietnam dan lawan Filipina. Kalau feeling gue sih Coach Shin ini bakal mengulangi apa yang dia lakukan di edisi 2020 Piala AFF 2020. Kala itu kan saat lawan Vietnam, Indonesia main defense tuh, main parkir bus. Saat itu masih Pak Hang Seo ya, dan berhasil Indonesia bisa menahan Vietnam 0-0 dan kita menang 4-2 ya lawan 4-1 4-2 lawan Malaysia, yang bikin kita akhirnya lolos sebagai juara grup. Nah, gue pikir Coach Shin akan kembali mengulangi itu kalau kita berhasil bawa pulang 1 poin saja dari Vietnam, karena kita main away ya nanti di hari Minggu. Kita berharap kita bisa pesta gol lawan Laos, dengan harapan kalau kemarin Vietnam menang 4-1 kita bisa lebih dari itu. Kemudian lawan Filipina kita bisa menang juga di Stadion Manahan, dan dengan harapan Vietnam tidak menang besar lawan Filipina ya. Dan ini yang juga perlu diantisipasi adalah Filipina. Pelatih Albert Capellas, pelatih dari Spanyol ini panggil pemain-pemain senior mereka ya. Walaupun ada beberapa nama yang nggak dibawa, seperti Kevin Ray Mendoza yang main di Persib nggak dibawa ya. Di posisi kiper yang dibawa ini Florencio Badelik, Patrick Deito, Quincy Kamrat, dan Nicolas Guimaraes. Ini gue pikir kemungkinannya Patrick Deito yang akan jadi kiper mereka, kiper kayak Ilo-Ilo. Dan ada beberapa nama yang perlu diantisipasi. Ada Michael Kempter, ini pemain dari Grasshopper ya. Kalau kita lihat nih cukup banyak loh pemain-pemain abroad mereka. Ada Nicolas Guimaraes yang main di Jepang, kemudian juga Amani Aguinaldo bermain di Rayong, ada Kempter yang bermain di Grasshopper ya. Artinya mereka ini cukup serius ya memandang pertandingan ini. Dan di depan mereka punya Bjorn Martin Christensen yang main di Liga Norwegia. Ya, ini
menjadi penentuan nantinya lawan Filipina. Kita nggak boleh kehilangan poin untuk bisa bersaing ke semifinal. Dan kalau bisa kita jadi juara grup. Karena kalau jadi runner up ini berat. Karena kemungkinannya di semifinal kita akan ketemu Thailand di grup A. Kalau kita lihat kan Thailand nih hampir pastilah bisa dibilang ya di atas kertas jadi juara grup. Karena kemarin mereka tampil luar biasa ya, menghadapi Timor Leste mereka menang nggak tanggung-tanggung 10-0. Sementara Malaysia seri 2-2, ini kejutan ya, seri 2-2 lawan Kamboja. Ini kejutan. Kita belum lihat bagaimana Singapura main ya. Kalau kita lihat seperti itu ya di atas kertas Thailand akan jadi juara grup, runner up-nya antara Malaysia dan Singapura. Untuk itu, untuk menghindari Thailand di semifinal, kita harus jadi juara grup. Ini yang harus kita dapatkan agar bisa memenuhi target lolos ke final. Dan kalau kita nggak bisa bersaing lawan Filipina, ini agak berat ya untuk bisa, jangankan lolos ke final, semifinal aja agak berat. Tapi ya kita optimis saja lah bahwa timnas ini bisa bersaing. Kemarin mainnya masih belum enak karena pertandingan pertama masih tegang ya. Mudah-mudahan yang kedua, ketiga, keempat ini mainnya lebih berkembang, lebih enjoy, lebih efektivitasnya lebih terjalin ya, lebih hidup lah. Ya, begitu aja sementara ulasan gue di tendangan bebas Bung Ais edisi kali ini. Ya nanti kita lihat ya setelah hari Kamis bagaimana performa Indonesia menghadapi Laos, dan itu pertandingan main di kandang sendiri di Stadion Manahan yang kapasitasnya 20.000 penonton dan kabarnya tiket sold out. Kita doakan kita bisa pesta gol di sana karena itu penting untuk bisa bersaing mengincar juara grup untuk menghindari Thailand yang tampil bagus. Demikian dari gue di edisi kali ini. Jangan lupa klik like, kemudian juga subscribe ya. Share juga ke teman-teman biar kita semakin enak bikin konten sepak bola. Dan juga silakan komen di kolom komentar bagaimana pendapat lo orang tentang permainan Indonesia kemarin ya lawan lawan Myanmar. Apakah sudah memuaskan menurut lo, dan di mana sih kurangnya pemain Indonesia itu, performa Indonesia? Silakan komen di kolom komentar ya, nanti gue akan coba jawab beberapa komentar, atau kalau bisa semuanya akan coba gue respons ya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi ya, klik like, share, and subscribe agar gue semakin bersemangat bikin ulasan-ulasan sepak bola untuk teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.